Karena sesuai dengan ceritanya Bang Juliansa tadi, beliau berada di titik ini karena dua orang perempuan. Pertama tentu doa ibu beliau, dan yang kedua karena doa dan dukungan dari istri yang hebat. Hebatnya Pak Jenderal seperti ini karena doa ibu, dan suksesnya beliau juga karena istri yang hebat. Mas Edi, Haji Bahasan, kemudian Ayahanda Rusman Ali, kita semuanya ini dihebatkan karena dua perempuan yang hebat. Maka jangan pernah suami membandingkan kelebihan, jangan pernah membandingkan kekurangan istrimu dengan kelebihan wanita lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala fi muhkamit tanzil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dirahmati Allah, yang berbahagia, sahabat saya dan teman saya Bang Juliansa, saya turut berduka atas wafatnya almarhumah. Semoga almarhumah ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjumpa dengan kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para alim, para alamah, guru mulia kita Al-Hafidz Kiai Syamsuddin hafizahullah ta'ala, mata'allah fi umurika. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya ini ngerasa terhormat malam ini Pak. Beliau ini pembesar-pembesar, cuma rupanya setelah saya lihat, rupanya perut saya aja yang besar ini Pak. Saya didampingi oleh Wakil Gubernur, insya Allah, amin. Terus Bapak Wali Kota beserta Wakil, kemudian ayahanda kita Bapak Bupati Kuburaya. Lagi-lagi Allah mengajarkan dan mendidik kita semuanya. Ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mudah. Seringlah kalian duduk bersama orang alim dan berkumpullah dengan orang-orang hebat. Kita doakan beliau-beliau ini menjadi pemimpin yang jujur, adil dan amanah, agar Kalimantan Barat, Kota Pontianak dan Kuburaya bisa lebih baik ke depannya. Al-Ahos, secara khusus saya minta maaf kepada guru kita Kiai Syamsuddin Al-Hafidz. Izinkan saya menyampaikan sedikit saja, sebab kalau lama-lama nanti salah pula ini. Turunnya hujan malam ini adalah rahmat dari Allah dan barakah untuk kita semua. Wa anzala minas sama'i ma'an mubarakah. Dan sesungguhnya Allah itu menurunkan air dari langit itu sebagai berkah buat kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau hujan itu turun, berdoalah kepada Allah. Karena pada saat turunnya hujan, disitulah turunnya rahmat Allah. Berapa jumlah air yang turun, itulah jumlah malaikat yang turun di antara kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, berdoa kepada kita kalau turunnya hujan, Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan yang turun di antara kami sebagai sesuatu yang bermanfaat. Itulah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu tentang kematian itu. Kalau kematian itu ukurannya umur, tentu dimulai dari sebelah sini. Iya kan ya? Ayah tahun berapa lahirnya? 68 tahun, tapi kelihatan 26 ya. Bisa nambah 4 lagi nih. Baru ke sini, pindah ke Pak Jenderal. Enggak langsung ke saya Pak, langsung ke sini.
atau setidak-tidaknya ke Pak bahasan kan. Tapi itu kan rahasia Allah. Kenapa ini dirahasiakan oleh Allah? Suatu hari Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah. Bapak moyang manusia itu Adam, tapi bapak moyangnya para nabi itu Ibrahim. Seorang ulama besar yang bernama Syekh Syamsuddin Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirahnya menceritakan kepada kita tentang bab kematian. Suatu hari ketika menjelang ajalnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau usia 180 tahun, dibandingkan dengan nabi sebelumnya usia beliau muda, Pak. Usia Nabi Ibrahim itu 180 tahun. Menjelang wafatnya tiba-tiba beliau didatangi oleh Israil alaihissalatu wassalam. Ketika yang datang itu Israil, kagetnya luar biasa Nabi Allah Ibrahim. Dan sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim itu tahu bahwa Allah menyampaikan pesan, hari ini ajalmu tiba. Hanya saja Israil alaihissalatu wassalam itu malu menyampaikan kepada Ibrahim. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam bertanya kepada Israil, ya Israil, adakah pesan Allah untukku hari ini? Apa jawaban Israil? Sesungguhnya aku malu menyampaikan ini, wahai Khalilullah. Aku merasa enggan menyampaikan ini. Kenapa? Karena engkau adalah kekasih Allah terbaik. Iya, sampaikan saja apa pesan Allah untukku. Insya Allah Anda sudah tahu, wahai Ibrahim, apa maksud Allah. Sebab kalau Israil datang semuanya tahu. Pesan Allah itu nggak ada lain selain kematian. Ternyata Nabi Ibrahim, seorang nabi besar yang melahirkan nabi-nabi besar, merasa khawatir dengan kematiannya. Apa kata Ibrahim? Ya Israil, sampaikan salam takzimku kepada Allah. Apakah Allah tega mengambil nyawa kekasihnya? Baik Ibrahim, akan aku sampaikan kepada Allah. Setelah itu kemudian Israil menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, menyampaikan apa yang dimaksud oleh Ibrahim. Pertanyaan Allah kepada Israil, ya Israil, bagaimana jawaban kekasihku Ibrahim? Ya Allah, kekasihmu yang bernama Ibrahim bertanya kepadamu, ya Allah, engkau mencintainya dan dia begitu mencintaimu, ya Allah. Apakah engkau tega mengambil nyawa kekasihmu yang bernama Ibrahim? Jawaban Allah sangat singkat. Sampaikan kepada Ibrahim, aku mencintainya dan dia pasti mencintaiku. Apakah Ibrahim tidak ingin bertemu kekasihnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali Israil menemui Ibrahim. Ya Israil, apa jawaban Allah? Ya Ibrahim Khalilullah, pesan Allah sangat singkat untuk Anda. Anda begitu mencintai Allah dengan segenap jiwa dan raga, dan Allah pun juga mencintai Anda. Apakah Anda tidak ingin menjumpai Allah kekasih Anda? Nangis Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendengar jawaban dari Allah. Kemudian Ibrahim berkata, ya Israil, silakan engkau ambil nyawaku, karena ternyata kematian adalah perjumpaanku dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi orang-orang yang mencintai Allah, kematian bukan hal yang menakutkan. Justru kematian adalah merupakan bagian dari cara Allah untuk mempertemukan hambanya dengan dirinya. Maka yakinlah bahwa yang sedang kita doakan malam ini insya Allah adalah orang solihah, wanita solihah. Kenapa yang demikian? Wanita solihah itu syaratnya cuma 3, kata Rasulullah SAW kepada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anha. Yang syarat yang pertama, wanita soleh itu idza nadhara ilaiha saratka. Kalau suami melihat istri, suaminya melihat istrinya dan suaminya bahagia, menunjukkan istri itu solihah. Ibu,
Ibu, ibu, ya. Sering senyum sama suami? Tanggal berapa? Biasanya ibu-ibu senyum tergantung tanggal, Bang. Iya, Kiai Syamsuddin. Kalau istri saya di rumah tanggal 26 itu alisnya jadi satu itu. Senyumnya mulai tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kalau istri kita tersenyum, Pak Jenderal, nah, saya ini istri Pak Jenderal lagi nggak di sini, di Jakarta ya. Betul kita cerita tadi Bang Jul, kalau istri kita meninggal separuh nafas kita hilang. Saya bisa memahami suasana kebatinan abang. Semoga Allah merahmati istri abang. Istri senyum kepada suami dan suami merasa bahagia dengan senyumnya istri, itu ciri wanita salihah. Yang kedua, wa idza amaraha ata'atka. Kalau engkau suami memerintah istrimu dan istrimu taat kepada perintahmu, syarat yang kedua sudah ada. Kalau suami memerintah kepada istri dalam kebaikan dan kemudian istri itu patuh pada perintah suami, syarat yang kedua sudah terpenuhi. Berarti ciri wanita salihah kedua sudah ada. Dan insya Allah itu ditemukan pada diri almarhumah. Yang ketiga ini yang berat. Wa idza ghaba anha hafizatka. Kalau istri tidak bersama suami, suami jauh dari istri, dia masih mampu menjaga kehormatan suami, itu hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu yang sedang berjauhan dengan suami, jaga itu. Karena insya Allah suami pun juga akan begitu. Jangan pernah membandingkan suamimu dengan suaminya orang lain. Sebab ketika di luar sana suamimu sedang berusaha mengikhtiarkan dirinya mencari rezeki rupiah demi untuk menyenangkan hatimu. Bahkan mungkin istri tidak tahu apa yang sedang terjadi di jalanan sana. Suaminya bersusah payah menghindarkan diri dari perkara haram hanya untuk memberikan makanan halal kepada istri dan anak. Lantas kenapa kemudian, mohon maaf, jangan sampai istri membandingkan rezeki yang datang dari tangan suaminya dibandingkan dengan suami orang lain. Allah tidak suka itu. Tapi ingat, suami yang baik, Pak Edi, ingetin aja mas, khairukum wa khiyarukum man ahsana li ahlikum. Pesan Nabi untuk suami-suami ini yang kelihatannya serius semua ini, Ayah Rusman, Pak Jenderal, Mas Edi, para sesepuh saya, sedang diingat, suami yang baik dan laki-laki yang baik, kata Nabi, adalah suami yang berusaha membahagiakan istri dan anak-anaknya. Wah, ini direkam semua sama ibu-ibu yang bagian ini nih. Enggak apa-apa, Bu. Saya selalu membela ibu-ibu di mana-mana juga. Karena sesuai dengan ceritanya Bang Juliansa tadi, beliau berada di titik ini karena dua orang perempuan. Pertama tentu doa ibu beliau, dan yang kedua karena doa dan dukungan dari istri yang hebat. Hebatnya Pak Jenderal seperti ini karena doa ibu, dan suksesnya beliau juga karena istri yang hebat. Mas Edi, Haji Bahasan, kemudian Ayahanda Rusman Ali, kita semuanya ini dihebatkan karena dua perempuan yang hebat. Maka jangan pernah suami membandingkan kelebihan, jangan pernah membandingkan kekurangan istrimu dengan kelebihan wanita lain. 24 jam istri kita mendoakan kita, Pak. Tadi cerita Pak Jenderal, di dunia ini wanita mana yang sanggup mendampingi kita kecuali istri. Pak Jenderal sudah berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun. Mas Edi? 28 tahun. Kalau sama Ayah Rusman tidak berani nanya saya ya. Agak beresiko saya ini. Enggak nanya ya, aman ya, aman ya, aman. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi waktu saya berapa menit, Bang Jul? Jangan seluas-luasnya ya, udah lapar nih ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah ketika wafat itu pukulan yang sangat berat untuk Rasulullah SAW. Dan tidak ada kesedihan yang paling menyedihkan bagi Nabi setelah wafat ibundanya beliau. Waktu beliau masih kecil, umur 6 tahun. Dan setelah itu berapa puluh tahun kemudian wafat istri beliau yang bernama Khadijah. Rasulullah SAW berada dalam kesedihan yang sangat luar biasa. Keluarga Nabi, sahabat Nabi, kaum muslimin selalu berusaha menghibur Nabi. Karena Nabi ditinggalkan oleh wanita yang sangat dicintainya. Yang dari awal perjalanannya Rasulullah SAW didampingi oleh seorang perempuan yang sangat hebat. Dan itu adalah istri tercinta beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dan itu ada hal yang sangat menyedihkan bagi Nabi. Kenapa? Nabi menikahi Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu seorang miliarder masa itu. Dan hartanya habis untuk perjuangan bersama Nabi. Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita bangsawan. Tapi Sayyidah Khadijah meninggalkan gelar kebangsawanannya hanya demi untuk mendampingi suami tercintanya yang bernama Muhammad SAW. Dan bahkan ketika beliau akan wafat, pada tahun itu kemudian disebut sebagai Amul Hazan, tahun duka cita bagi Rasulullah SAW, karena beliau ditinggalkan oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Pertama, pamannya beliau yang bernama Abu Talib bin Abdul Muttalib, saudara kandung dari ayah Nabi. Dan yang kedua, wafatnya Khadijah Al-Kubra, istri tercinta Nabi. Masa itu adalah masa yang sangat berat bagi Nabi. Maka kita doakan mudah-mudahan Bang Zul, Bang Juliansah bisa melewati masa-masa sulit ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan iman dan Islam serta kesabaran. Sebab Allah mengingatkan, wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampaikan kabar gembira itu ya Rasulullah Muhammad kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika dirinya ditimpa musibah oleh Allah, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya hidup kita ini milik Allah, kematian kita pun adalah milik Allah, dan semuanya pun pasti akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping Bang Jul ada Ustadz Fauzi, baru ditinggalkan oleh abang tercinta beliau, adik kelas saya dulu, Kiai Rudi Abdullah Faiz, pengasuh pondok pesantren Darul Faizin. Tidak ada hal yang paling menyulitkan dalam hidup selain ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat kita cintai dalam hidup kita. Suatu hari, boleh minum sebentar. Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar itu adalah putranya Umar ibn al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan secara marfu oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Kunna ma'a Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar, Abdullah bin Umar bercerita, suatu masa kami sedang duduk bersama Nabi. Faja'a rajulun minal ansari. Maka tiba-tiba datang seorang dari golongan Ansar. Fasallama ila Nabi. Kemudian orang ini mengucapkan salam kepada Nabi. Selepas orang ini mengucapkan salam kepada Nabi, sahabat ini menyampaikan pertanyaan. Yang pertama, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, mukmin yang paling baik itu siapa? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik kata Rasulullah SAW adalah yang paling baik akhlaknya. Tentu akhlak yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu melalui ibadah kita, melalui penghambaan kita kepada Allah. Yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah SAW dan akhlak kepada sama orang-orang beriman. Saya duduk di antara orang-orang hebat, saya duduk di antara orang-orang alim. Saya berbahagia, kenapa? Ini menjadi nasihat untuk saya. Saya bernasihat, tapi sesungguhnya saya juga sedang dinasehati.
Saya sedang dinasehatin melalui apa? Kematian. Kematian yang sedang tengah kita hadapi. Hidup ini mau dimulai dari manapun, mau berlari sekencang apapun, mau sepelan apapun, finishnya kematian. Kematian. Senang tidak senang, suka nggak suka, mau nggak mau ya mati. Sebab kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang tidak ada, dari sesuatu benda mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Tujuannya nggak ada lain, agar Allah menguji di antara kalian siapa yang paling baik amal solihnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, "Tsumma ayyul muslimin aqyas?" Ya Rasulullah, setelah itu muslim yang paling cerdas itu siapa? Ini kan kita duduk di antara orang cerdas. Tapi sahabat ini bertanya, yang paling cerdas itu siapa ya Rasulullah? Jawaban Nabi singkat, aktsaruhum lil mauti dzikrah. Orang yang paling cerdas itu orang yang banyak mengingat kematiannya. Kalau tadi pas ketemu pertama dengan Mas Edi Kamtono, beliau bercerita, hidup kita tinggal sedikit katanya. Maka sebaiknya kita lebih condong kepada akhirat. Karena katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, bahwa ad-dunya mudbirah wal akhirah mukbilah. Dunia sedang kalian tinggalkan. Kita ini sedang bersama-sama Pak, meninggalkan dunia. Kemana? Sedang menuju akhirat. Wal akhirah mukbilah. Karena kalian sedang mengarahkan diri kalian kepada akhirat kalian. Kita doakan ikhtiar beliau bersama, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai rakyat, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu, niatkan itu sebagai ibadah kepada Allah. Niatkan ibadah. Karena saya paham perjalanan Ayahanda Rusman Ali itu, kalau di Kuburaya itu dikenal sebagai bapak pembangunan, karena jalannya sering saya lewati ya. Kami bersyukur kepada Allah punya bupati seperti beliau Pak. Karena dulu kalau mau masuk kampung saya itu susah payah itu. Melalui tangan beliau jalannya sudah enak sekarang, tinggal di aspal ya. Nah, kalau beliau kepemimpinannya selama jadi Kapolda Kalimantan Barat aman, kondusif. Nah, kalau yang ini Pontianak sangat luar biasa. Nah, cuma jangan lupa Siantan Mas. Ya. Ini Siantan nih macet terus nih Mas. Saya ini orang Siantan nih Pak Gubernur, Pak Wakil. Ya, saya bolak-balik ke Siantan, kata orang Siantan malas nak ke seberang, kata orang seberang malas nak ke Siantan. Tapi itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini dijadikan pemimpin yang adil, jujur dan amanah di jalan Allah. Tapi lagi-lagi niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Pak Wakil Gubernur, kalau satu suara ada Pak, itu suara saya. Jadi kata Rasulullah, orang yang paling cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikra, banyak mengingat-ingat kematiannya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Setelah banyak mengingat kematiannya, kemudian memperbaiki dirinya. Untuk apa? Bekalnya di akhirat. Bagian kita di dunia ambil kata Allah, tapi jangan lupa bagianmu di akhirat. Kalau kata Mas Edi tadi, jangan banyak-banyak di sini, banyakin tabungan akhirat. Kalau ditanya siapa paling banyak duitnya di deretan saya ini, saya yakin Ayahanda Rusman Ali paling banyak duitnya. Ya? Kan Ayahanda Jenderal tinggal minta tanda tangan ke sini. Nah, kita dipertemukan oleh Allah seperti ini, agar kita ini saling mengingatkan dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan bersama, karena Bang Juliansa insya Allah September apa? Oktober pelantikan ya. Ya, kita doakan juga beliau, mudah-mudahan beliau diberikan hati yang lapang, langkahnya juga dipermudah oleh Allah, agar senantiasa apa yang beliau menjadi tugas dan kewajiban beliau sebagai anggota DPR RI betul-betul bisa dilaksanakan. Dan jangan lupa,
Pandai-pandailah terima kasih kepada Allah, dan jangan lupa terima kasih sama istri walaupun beliau sudah wafat. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaskurullaha man la yaskurun nasa. Rawah Muslim melalui riwayatnya Abu Hurairah. Tidak mungkin engkau pandai berterima kasih kepada Allah kalau kepada sesama manusianya saja kamu tidak terima kasih. Berterima kasih itu sederhana, Bang Jul. Siapa yang selama ini berjuang bersama Bang Jul dalam kehidupan rumah tangga, istri dan anak-anak? Cara berterima kasih kepada almarhumah mudah. Doakan beliau. Semoga Allah memberikan rahmat terbaik di sisinya, dan Allah masukkan ke dalam surganya. Amin. Ini tinggal berapa menit waktu saya? Jangan lanjut, Bu. Siantan jauh, Ibu. Jadi begini, sebagai bagian akhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, aktsiru dzikra hadimil ladzati, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutus kalian dengan kenikmatan hidup. Apa itu? Kematian. Lagi-lagi kematian bukan masalah umur. Kalau siapa yang paling tua ukuran umur, bukan. Kematian juga tidak tanya apakah Anda siap apa tidak, enggak. Kematian juga tidak nanya Anda sudah taubat apa belum, enggak. Kalau belum taubat diundur dulu, enggak. Suruh taubat dulu, enggak. Semuanya itu berdasarkan kepada ketentuan Allah. Kita tidak bisa memungkiri itu. Karena takdir hidup kita sudah ditetapkan oleh Allah dalam sebuah hadis hasan gharib dalam Sahih Muslim. Hadis ini kenapa gharib? Kenapa dianggap unik dan langka, tidak ditemukan dalam periwayatan yang lain, hanya melalui jalurnya Abdullah bin Amr bin As. Qaddarallahu al-maqadirah qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 1050 sanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takdir kalian manusia sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita tidak bisa membayangkan kapan langit dan bumi itu diciptakan. Seandainya miliaran tahun yang lalu, itu hebat. Tapi lebih hebat lagi, ternyata takdirnya Pak Rusman Ali sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Takdir kita masing-masing sudah ada ini. Takdir wakil wali kota, takdirnya wali kota, takdirnya wakil gubernur, takdirnya bupati, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, bukan sebelum kita lahir, sebelum langit dan bumi diciptakan. Pertemuan malam ini hanya sebab. Mudah-mudahan sebab pertemuan ini, karena orang Arab pernah mengatakan aqwalukum kadu'aikum, ucapanmu itu sama dengan doamu. Maka kalau mengucapkan sesuatu, ucapkan yang baik, kata Nabi, kulil khair awil yasmut. Bicaralah yang baik dan benar. Kalau nggak bisa bicara yang baik dan benar, diam saja. Inilah akhlak Islam, inilah etika Nabi Muhammad SAW. Semoga nasihat ini bukan hanya untuk bapak dan ibu, tetapi yang paling penting nasihat ini saya kembalikan kepada diri saya pribadi. Karena hal yang paling sulit bukan menasihatin kawan, tapi yang paling rumit adalah menasehati diri sendiri. Yang paling gampang adalah mengingatkan orang lain, tetapi mengingatkan diri sendiri adalah perkara yang sulit. Oleh karenanya, izinkan saya malam ini menyampaikan satu hal sebelum kita nanti beramah tamah di acara yang berbahagia ini, bahwa Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan dengan kalam yang sangat indah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain, sekecil apapun itu manfaat. Berbuat baik jangan nunggu yang besar, mulai saja dari yang kecil. Sebab para hafid ini, para hufad, para penghafal Quran tidak langsung hatam, tidak langsung hafal satu Al-Quran, tapi dimulai dari ayat-ayat yang sangat pendek. Sama dengan hidup, berbuat baik itu tidak usah menunggu besar. Saya mau tanya sama Bang Jul, kalau 10.000 bagi 2 berapa Bang? 5.000.
Abang masih mau berbagi kan? 5.000 bagi 5.000. Kalau 100.000 bagi 2, 50.000. Abang masih mau berbagi? Kalau 100 juta bagi 2, abang masih mau berbagi? Agak berat sedikit nampak. Kalau rezeki banyak, insya Kalau rezeki 1 triliun mah itu kecil bang. Ayahanda, kalau 1 miliar bagi 2, 500 juta. Ayah masih mau berbagi? Ikut sama beliau rupanya juga. Oh, berarti aset berdua ini. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan doa kita, bacaan Yasin kita, tahlil kita, Allah jadikan pahala terbaik untuk almarhumah, saya lupa namanya, ibunda kita Hajjah Yayu Triana binti Muhammad Yusuf. Semoga Allah melapangkan kuburnya, Allah ampunkan dosa-dosanya, dan Allah masukkan ke dalam surganya bersama junjungan kita semuanya Rasulullah Muhammad SAW, dan kita kelak berkumpul bersama kedua orang tua kita masing-masing, berkumpul bersama anak, istri, dan keluarga kita semuanya dan kaum muslimin. Semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang menjadi saksi kebaikan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hasyr. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan, dan insyaallah nanti akan diakhiri dengan pembacaan doa oleh guru kita Kiai Haji Syamsuddin Al-Hafidh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sederhana tapi memberikan manfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.